Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa berjumpa dan belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS Matematika untuk SD kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas untuk soal latihan ulangan bab 2 paket 2 yang bagian C. Jadi yang mungkin masih ketinggalan untuk pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya. Sudah ada playlistnya pembahasan SPS Matematika kelas 6. Demikian juga yang tidak mau ketinggalan bisa subscribe ya. Apabila ada updatean terbaru nanti kalian akan mendapatkan notifikasi ya. Jangan lupa loncengnya untuk dinyalakan. Oke, langsung saja kita menuju ke soal latihan ulangan bab 2 paket 2 yang bagian C ya. Oke ya, yang bagian B kemarin sudah, ini tulisannya B tapi harusnya adalah C ya. Mungkin salah cetak dari sana. Nomor 1. Seorang nelayan mendapatkan 2160 kg ikan pada hari pertama. Keesokan harinya nelayan tersebut mendapatkan ikan 293 kg lebih banyak dari hari pertama. Jika dalam 3 hari nelayan tersebut mendapatkan 5.412 kg, berapa kilogram ikan yang didapat pada hari ketiga ya? Jadi di sini nelayan ini dihitungnya 3 hari ya, hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Hari pertama tadi mendapatkan 2.160 kg. Hari kedua mendapatkan lebih banyak ya. Lebih banyak 293 kg, berarti kita tambahkan nanti untuk mengetahui hari kedua ya. Terus selama 3 hari nelayan tersebut mendapatkan 5.412 kg, berarti hari pertama, hari kedua dan hari ketiga totalnya itu 5.412 kg. Ditanyakan berapa kilogram ikan yang didapat pada hari ketiga. Langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 1 sebagai berikut. Oke ya, jadi di sini diketahui seorang nelayan mendapat 2.160 kg ikan pada hari pertama. Keesokan harinya mendapat 293 kg lebih banyak dari hari pertama. Dalam 3 hari mendapatkan 5.412 kg. Ditanyakan berapa kilogram ikan yang didapat pada hari ketiga. Oke. Jadi ini perolehan ikan hari pertama itu 2.160 ya. Kemudian untuk perolehan hari kedua 2.160 ditambah dengan 293, jadi untuk hari kedua mendapatkan 2.453 kg. Nah, yang ditanyakan perolehan ikan pada hari ketiga. Nah, perolehan hari ketiga berarti perolehan ikan 3 hari dikurangi dengan perolehan hari pertama dan hari kedua. Jadinya 5.412 dikurangi dengan 2.160 tambah 2.453. Ini kita tambahkan dulu. Oke, jadinya ini ditambahkan 4.613. 5.412 dikurangi 4.613, hasilnya adalah 799. Jadi ikan yang didapat pada hari ketiga adalah 799 kg. Itu untuk penjelasan soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah kebun binatang ramai dikunjungi pada suatu hari libur. Tercatat bahwa 652 pengunjung dewasa dan 190 pengunjung anak-anak. Jika harga tiket 15.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak, berapa pendapatan kebun binatang pada hari tersebut? Ya, ini ditanyakan pendapatan pada hari itu ya. Jika pengunjungnya itu hari itu ada dewasa 652 dan anak-anak 190, dan harga tiketnya 15.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 2 sebagai berikut. Oke, jadi diketahui pengunjung kebun binatang yang dewasa 652 dan yang anak-anak 190. Kemudian harga tiketnya untuk dewasa 15.000 dan untuk anak-anak 5.000. Ditanyakan berapa pendapatan kebun binatang pada hari itu. Oke, jadi pendapatan kebun binatang berarti harga tiket dikalikan dengan jumlah pengunjung. Berarti harga tiket untuk dewasa kalikan dengan jumlah pengunjung dewasa ditambah harga tiket untuk anak-anak dikalikan jumlah pengunjung anak-anak. Ini kita kalikan ya. 652 kalikan 15.000 hasilnya adalah 9.780.000.
Sedangkan untuk yang anak-anak 190 kali 5.000 hasilnya adalah 950.000. Kemudian kita tambahkan, totalnya adalah 10.730.000. Jadi pendapatan kebun binatang pada hari itu adalah 10.730.000. Itu penjelasan untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Suatu penampungan air dapat menampung air sebanyak 50 liter. Sebanyak 30% dari air tersebut digunakan untuk mandi dan 12/25 bagian untuk mencuci. Berapa liter air yang tersisa di dalam penampungan air tersebut? Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 3 sebagai berikut. Oke, jadi diketahui kapasitas penampungan air tadi adalah 50 liter ya. Kemudian 30% digunakan untuk mandi dan 12/25 bagian untuk mencuci. Nah, ini kita jadikan ke dalam bentuk persen ya, 12/25. Berarti kita kalikan dengan 4. 25 kali 4 100. 12 kalikan 4 48 ya, sama dengan 48/100 atau 48%. Jadi untuk mencucinya 48%, untuk mandinya 30%. Nah, ditanyakan berapa liter air yang tersisa? Oke. Jadi air yang digunakan ya, kita hitung dulu air yang digunakan ya. Banyak air yang digunakan berarti 30% ditambah 48%. Jadi ini yang untuk mandi ditambah untuk mencuci. Kita kalikan dengan kapasitasnya tadi 50 liter ya. Berarti 78% kalikan 50 liter ya, sama dengan 78/100 kalikan 50. Ini kita sederhanakan. Bagi 50 dapat 1, bagi 50 dapat 2. Jadi sama dengan 78 bagi 2, hasilnya adalah 39 liter. Jadi banyak air yang digunakan adalah 39 liter. Lah pertanyaannya adalah berapa liter air yang tersisa? Lah, air yang tersisa berarti kapasitas air tadi ya, kapasitas penampungan tadi dikurangi dengan yang digunakan atau yang terpakai. Berarti 50 liter dikurangi dengan yang digunakan tadi 39 liter, sama dengan 11 liter. Jadi banyak air yang tersisa adalah 11 liter. Oke, ini penjelasan untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Dari 700 gram kue terbuat dari 65% tepung terigu, 20% telur, dan sisanya air. Tentukan masing-masing banyak bahan yang digunakan dan urutkan bahan dari yang paling sedikit digunakan. Jadi 700 gram kue itu bahan-bahannya terdiri dari 65% tepung terigu, kemudian 20% telur, dan sisanya adalah air ya bahannya. Ya, ini ditanyakan banyak bahan masing-masing yang digunakan itu berapa gram ya. Kemudian kita diminta mengurutkan bahan yang paling sedikit digunakan dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 4 sebagai berikut. Oke, jadi 700 gram kue itu terbuat dari 65% tepung terigu, 20% telur, dan sisanya air. Maka kita hitung dulu persentase air ya. Jadi dari total 100% itu berarti untuk mengetahui persentase air berarti 100 dikurangi dengan persentase tepung terigu ditambah dengan persentase telur, berarti 100 dikurangi dengan 65 tambah 20 sama dengan 100 dikurangi 65 tambah 20 adalah 85. 100 kurang 85 hasilnya adalah 15 atau 15%. Jadi persentase airnya adalah 15%. Kemudian ditanyakan masing-masing banyak bahan dan urutkan dari yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit kalau kita lihat dari persentase berarti air ya. Air, kemudian telur, baru tepung terigu. Lah ini berarti sekalian saya ngitungnya dari yang paling sedikit ya, air. Air berarti 15% atau 15/100 dikalikan dengan 700 ya. 700 tadi adalah total ya untuk membuat kue. Jadi kita coret ini dibagi 100 dapat 1, bagi 100 dapat 7, berarti 15 dikalikan 7 hasilnya adalah 105 gram itu airnya ya. Kemudian telurnya berarti 20/100 dikalikan 700 ya, sama berarti kita coret bagi 100 dapat 1, ini dapatnya 7, 20 kali 7 sama dengan 140 gram. Ini untuk telurnya ya.
Kemudian untuk tepung terigu tadi 65%, berarti 65 per 100 kali 700. Kita coret, ini 1, ini 7, 65 kali 7 hasilnya adalah 455 gram ya. Jadi urut-urutannya dari yang paling sedikit itu adalah air, telur, baru tepung terigu ya. Urutan bahan dari paling sedikit adalah air, telur, dan tepung terigu ya. Itu penjelasan untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal terakhir ya, nomor 5. Dita, Sari, dan Fani mengikuti lomba lari estafet 200 meter. Dita berlari sejauh 21 per 50 bagian, sedangkan Fani berlari sejauh 0,21 bagian. Berapa meter Sari berlari? Oke, untuk menjawab soal nomor 5, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi diketahui Dita, Sari, dan Fani ikut lomba estafet 200 meter. Dita berlari 21 per 50 bagian, Fani berlari sejauh 0,21 bagian. Ditanyakan berapa meter Sari berlari? Oke, kita jawab ya. Jadi Dita berlari 21 per 50 bagian. Nah, ini sama dengan kalau kita ubah menjadi desimal ya, sama dengan 0,42 ya. Kemudian jarak lari Dita berarti ini berarti untuk lebih gampangnya tidak usah kita ubah ke dalam bentuk desimal ya, tetap aja di sini dalam bentuk pecahan biasa. Nanti untuk mempermudah dalam perhitungan. Ya, ini kalau misalnya mau kita buat desimal jadinya seperti ini. Tapi lebih mudah kalau tetap dalam bentuk pecahan biasa. Jadi jarak lari Dita berarti 21 per 50 kita kalikan dengan total jarak estafet tadi 200 ya. Berarti jarak lari Dita 21 per 50 dikalikan dengan 200. Nah, kita bagi 50 dapat 1, bagi 50 dapat 4. 21 kali 4 hasilnya adalah 84 meter. Jadi jarak lari Dita adalah 84 meter. Nah, kemudian jarak lari Fani. Fani tadi berlari sejauh 0,21 bagian. Nah, ini justru kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Untuk mempermudah dalam perhitungan ya, nanti bisa kita saling coret ya. Oke, jadi 0,21 itu di belakang koma 2 angka artinya per 100, berarti 21 per 100. Oke, berarti 21 per 100 dikalikan dengan total lari estafetnya tadi 200 ya. Ini kita coret dapat 1, kita coret dapat 2 ya, dibagi 100 ya. Ini 21 kali 2 sama dengan 42 meter. Jadi jarak lari Fani 42 meter, jarak lari Dita 84 meter lah. Berarti kita bisa mengetahui jarak lari Sari ya. Jadi untuk mengetahui jarak lari Sari, nah, maka total jaraknya tadi 200 meter dikurangi dengan yang sudah diambil oleh Dita dan Fani. Berarti sama dengan 200 dikurangi 84 ditambah 42. Berarti 200 dikurangi, ini kita tambahkan hasilnya adalah 126. 200 dikurangi 126 hasilnya adalah 74. Jadi jarak lari Sari adalah 74 meter. Oke, demikian tadi penjelasan untuk soal latihan ulangan bab 2 paket 2 yang bagian C. Jadi untuk soal-soal bab 1 dan bab 2 sudah selesai kita kerjakan ya. Nanti kita akan lanjut ke bab 3 tentang lingkaran ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Jadi apabila kita sudah membahas nanti akan ada notifikasi ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.